Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kali ini gue pengen bahas nih tentang rumah lagi. Bahasannya adalah materinya tentang lebih baik beli rumah atau sewa rumah. Oke, gue cerita berdasarkan pengalaman gue yang sudah gue lewatin beberapa tahun ya. Jadi ini bakalan relate banget sama kehidupan kalian, terutama yang anak-anak milenial, anak-anak muda, supaya nggak nyesel di usia tua. Nah, penjelasan seperti apa? Bakalan gue bahas di video ini nih tentang lebih baik mana, cicil rumah atau sewa rumah. Kalian pilih yang pengen beli rumah atau kalian pengen yang ngontrak rumah. Oke, cekidot videonya. Oke, baiklah sahabat, gue pengen jelasin nih kenapa pilihannya lebih baik cicil rumah atau beli rumah daripada ngontrak atau sewa. Oke, berdasarkan pengalaman gue pada saat ini ya, sekitar 10 tahun gue ngontrak atau gue ngekos atau gue sewa, itu gue nggak punya apa-apa sahabat kecuali kredit ya kendaraan sama kredit beberapa barang gitu ya. Itu yang gue punya. Lalu yang punya kos-kosan, yang punya kontrakan, yang punya rumah yang disewain, itu dia bisa bangun rumah lagi untuk dibikin kos-kosan atau beli rumah lagi untuk dibangun kos-kosan. Sementara kita yang ngekos nih, kita nggak dapat apa-apa. Hasilnya sama aja, uang yang kita keluarkan itu untuk biaya kita ngekos sama uang yang kita keluarkan untuk kita cicil rumah atau beli rumah itu sama aja sahabat. Tapi keuntungannya justru kalau kita beli rumah bisa kita miliki seumur hidup, bisa kita warisin buat anak. Tapi kalau misalkan kita ngekos, sewa tempat atau ngontrak, itu yang untung adalah pemiliknya. Dia bisa bangun kos-kosan lagi, bisa bikin kontrakan lagi, dan kita sementara nggak dapat apa-apa. Berdasarkan pengalaman gua selama 10 tahun ngekos atau ngontrak bareng sama istri dan anak gue sekarang udah ya hampir 9 tahun lebih umurnya, hampir kelas 4 sekarang, oke? Jadi pilihan bijaksananya adalah beli atau cicil rumah KPR. Nah, sekarang gue lagi ada kerjasama buat kalian yang lagi cari rumah, gue ada kerjasama sama Kota Sutra. Buat kalian yang pengen tanya-tanya untuk investasi untuk beli rumah di kawasan Kota Sutra, kalian bisa hubungi gue aja di nomor WhatsApp yang tercantum di video ini. Oke, gue bakalan bantu untuk cicilan rumahnya supaya mudah, gampang, cepat, dan tepat. Dan gue bakalan kasih konsultasi gratis juga, oke? Cekidot di video berikutnya akan ada hitung-hitungannya, kira-kira lebih untung beli rumah atau kontrak rumah. Cekidot lagi. Nah ini sahabat, gue pengen kasih hitungannya ya, berdasarkan pengalaman gue ngontrak atau sewa atau kos di Jakarta selama 10 tahun dengan rincian pengeluaran sebagai berikut nih ya. Ini hitungan yang simple dan sederhana nih, menurut pengalaman gue ya. Oke, yang pertama itu biaya, sebentar nih gue hitung. Oke, yang pertama adalah biaya sewa atau biaya ngekos itu 1 bulan 1.500.000. Oke, 1.500.000. Lalu gue punya kendaraan, parkir kendaraan 1 bulan itu 600.000. Iuran listrik atau biaya listrik 400.000. 400.000. Jadi 1.500.000 ngekos, 600 parkiran, dan 400.000 itu biaya listrik. Total pengeluaran gue selama 1 bulan yaitu 2.500.000. Nah, kalau misalkan kita kali 2.500.000 itu selama 1 tahun, itu dikali 12 bulan sama dengan 30 juta. 30 juta itu kalau kita kali selama 10 tahun, dikali 10 tahun, itu pengeluaran yang gue keluarkan adalah 300 juta. Mungkin kalau gue alihkan untuk beli atau nyicil rumah, itu sudah bisa punya rumah ya. Dengan rumah yang ya boleh dibilang subsidi atau boleh dibilang dengan kualitas rumah yang lumayan, tapi bisa gue miliki. Harusnya ya, kalau gue berpikir hal ini selama 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pilihan ada di kalian nih. Kalau kalian punya pengeluaran yang sama seperti gue, harusnya sekarang kalian sudah bisa punya rumah. Nah, untuk rumah yang di Kota Sutra, itu yang kalian bisa hubungi atau bisa lewat gue untuk membelinya secara kredit atau secara cash. Itu ada yang cicilannya 2 jutaan, ada yang cicilannya 3 jutaan, ada yang cicilannya 4 jutaan. Dengan penghasilan seperti yang gue hitung di sini, itu kalian udah bisa miliki rumah di Kota Sutra dengan fasilitas yang lengkap. Terus tipenya juga klaster,
tempatnya juga nyaman, bebas dari banjir, serta aksesnya dekat ke bandara, dekat ke pusat kota, dekat ke Jakarta Barat atau Jakarta Pusat kalau kalian kerja di daerah Jakarta. Dan bisa naik kereta atau bisa naik kendaraan umum, bisa juga naik motor dan bisa naik mobil pribadi. Gitu sahabat ya. Jadi buat kita dengan pengeluaran gue yang 300 juta itu selama 10 tahun, belum lagi biaya makan, biaya perintilan-perintilan lainnya, menurut gue sangat bisa kita untuk cicil rumah dan kredit rumah secara KPR gitu ya, oke? Nah sahabat, kesimpulan terakhirnya, jadi ada banyak pertanyaan nih, kalau misalkan kredit rumah atau cicil rumah, itu berarti kita terikat selama 10, 15 tahun atau 20 tahun ke depan. Lalu bagaimana kalau misalkan di tengah perjalanan cicilan rumah kita terhambat karena kita berhenti kerja, di PHK, atau kita usahanya nggak jalan, atau bagaimana, itu resikonya seperti apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan dan kita buka wawasan kita secara bijaksana. Kalau misalkan cicilan kita, rumah kita bermasalah, dan kita tidak bisa melanjutkan lagi untuk cicilan rumah, artinya ada beberapa opsi. Yang pertama, kita bisa overkredit, kita bisa melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Lalu yang kedua, kita bisa tetap survive dengan cara kalian survei atau beli rumah di kawasan, di lingkungan yang konsumtif. Jadi kalau misalkan kalian di PHK, kalian resign kerja, kalian tidak punya pekerjaan, kalian bisa berjualan di lingkungan rumah yang sudah kalian cicil dan kredit, itu untuk bisa meneruskan atau bisa survive, meneruskan cicilan rumah, membiayai hidup anak, istri, dan keluarga, dan seterusnya. Jadi menurut gue, untuk tinggal di kawasan rumah yang kita cicil, kita harus survei dulu. Survei jarak tempuh lingkungan kerja, terus survei rumah yang kira-kira lingkungan sekitarnya adalah konsumtif, banyak berdiri warung-warung, banyak aktivitas orang berbelanja, berjualan, berdagang. Menurut gue itu pilihan yang tepat. Dan salah satunya adalah di sini, di Kota Sutra, di daerah Tangerang, ini udah maju pesat banget. Jadi masyarakatnya konsumtif. Jadi seandainya gue nanti kehilangan pekerjaan, gue resign, dan gue bingung untuk meneruskan cicilan rumah ini, gue bisa usaha jasa cukur rambut, gue bisa jualan kuliner, gue bisa usaha dagang warung, gue bisa usaha dagang apapun, jualan apapun, karena masyarakatnya di sini konsumtif. Sekreatif kita saja untuk bisa bertahan hidup dan bisa untuk cicil rumah. Toh kalaupun kita ngontrak atau kalaupun kita sewa tempat atau kita ngekos, itu sama aja. Kalau misalkan kita nggak sanggup bayar rumah, ya udah, atau nggak sanggup ngekos, kita bakalan diusir. Kita bakalan kehilangan tempat tinggal. Toh selama ini gue udah hilang duit 300 juta sia-sia untuk biaya hidup dan biaya ngekos gitu ya. Tapi gue nggak dapet hasil apa-apa. Lebih baik uang yang gue alokasikan buat ngekos itu gue buat ya ini, cicil rumah seperti ini. Oke? Sampai di sini aja sahabat videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti bakalan gue bantu kalau misalkan kalian mau beli rumah di Kota Sutra, langsung hubungi gue aja di Kota Sutra Tangerang ya. Ada klaster Albizia, ada klaster Rotterdam, ada klaster Britania, ada klaster Blossomville. Itu nilainya atau cicilannya itu murah-murah dan beragam. Oke? Sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.